PSBB juga membutuhkan perda ya Pak. Jadi sesuai amanat dari Pak Gubernur supaya tiap daerah membentuk perda. Nah, ini nanti yang sinkron dengan keadaan saat ini. Kemudian mungkin karena terlewatkan pada saat tertib kesehatan tadi Pak, mungkin pasti menarik itu apa hal-hal yang dibahas. Saya mungkin hanya masuk ke pemahaman terhadap preventif non justisial dan pendidikan justisial. Sepaham dengan apa yang disampaikan oleh ahli, ini kalau preventif non justisial artinya tanpa ada proses di persidangan. Saya sepakat tadi ada teguran secara lisan, tertulis dan apa. Mungkin yang ini harus dituangkan di dalam definisi. Ini tidak ada saya lihat di definisi pengertian preventif non justisial. Kemudian terhadap penindakan justisial itu artinya sudah prosesnya masuk di persidangan, ya di pidana. Nah ini yang kita namakan pidana ringan tadi Pak. Mungkin menjawab ketika ada putusan pengadilan terhadap seseorang dijatuhi pidana, tidak bisa membayar, kemudian denda, dan denda juga tidak bisa dijatuhi kurungan. Biasanya seperti itu Pak. Nah, karena tidak mau dikurung akhirnya bayar denda Pak. Tadi dendanya juga bisa bayar gitu. Nah ini yang berdasarkan perkembangan kalau dipadankan dengan PSBB kan. Tapi PSBB kan tidak melalui putusan pengadilan Pak. Ini mungkin kalau perspektif kita masuk di dalam preventif non justisial. Seharusnya tahapannya itu sudah dilalui melalui teguran secara lisan, tertulis, kemudian sampai dengan terakhir denda, kemudian dan tambahan saya sepakat ada sanksi sosial. Nah ini kan diskresi juga nih Pak. Saya lihat yang perlu juga dimasukkan juga nanti di sini ketika itu tidak bisa dilakukan di dalam preventif non justisial. Mungkin seperti itu yang saya tangkap yang ingin dituangkan di dalam perda ini. Kemudian saya lihat memang menarik ketika persepsi kita di dalam perda ini nanti di lapangan itu tidak sama. Saya sangat sepakat Pak. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Ketika melanggar ini harus dikenain perda Tipiring. Mungkin ada yang sampai tingkat cuma hanya preventif non justisial saja. Saya sepakat karena terlalu kejam gitu Pak. Hanya melanggar ketertiban, tetapi kita terapkan Tipiringnya. Lebih baik sanksi administratif. Mungkin itu yang saya tangkap tadi Pak yang Bapak sampaikan. Jadi sambil berjalan, nanti kami akan melihat lagi dari beberapa pengertian yang disampaikan supaya lebih paham nanti kita sebagai pelaksana dari perda ini. Kemudian penindakan justisial ini tadi saya lihat juga sebelum nanti meloncat ke pasal 36. Penindakan justisial ini itu prosesnya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan pelaksanaan. Ini proses penyelidikan, penyidikan. Ini harus ditanya nih, apakah di dalam proses yang dilakukan oleh PPNS ada penyelidikan. Nah ini juga saya lebih cenderung kepada pengawasan. Nah nanti sambil mungkin Pak sambil berjalan kita TikTok saja pengalaman kami ketika diskusi tentang PPNS. Tidak semua PPNS bisa melaksanakan Tipiring. Kewenangan yang terbatas harus di backup oleh Polri selaku Korwas. Ini kadang terkendala, kecuali yang berhasil di Kota Bogor itu KTR luar biasa nih jadi rujukan. Nah mungkin terkait dengan perda Kamtibum ini juga saya melihat justru banyak yang ingin saya dapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga nanti perda yang kita susun ini lebih baik. Mungkin itu Pak, saya sambil berjalan nih. Ya terima kasih. Ya, kalau saya lihat ini yang menjadi perdebatan kita ini kan preventif. Saya lebih cenderung preventifnya itu dihilangkan saja Pak. Jadi non justisial dan justisial. Mungkin begitu Pak. Ya Pak. Kalau memang sepakat nanti di atas preventif di bawahnya represi nggak ada. Harusnya kan ada pada preventif. Ya. Ya. Karena begini Pak. Kalau perspektif kami dari penegak hukum, non justisial itu bisa preventif dan bisa represif. Non justisial. Dan begitu juga terhadap justisial bisa preventif dan represif. Nah, preventif itu artinya pendahuluan. Sebelum di proses di persidangan itu kita lakukan teguran secara lisan,
tulis, kemudian itu yang tidak akhirnya ujungnya ke pengadilan. Ya, non justisial itu Pak. Nah, itu persepsi kami. Kemudian kalau yang justisial itu proses penyelidikan, penyidikan sampai proses eksekusi. Mungkin itu Pak yang mungkin kita untuk menyampaikan. Seperti itu Pak ya. Iya. Kalau memang sepakat berarti preventif ini yang di pasal 33 kami coret ini Pak. Mungkin ini nanti kita sambil akan jadi saya lihat ini salah lihat Pak ini sebenarnya. Mungkin begini Bapak Ibu, kami melihat sebenarnya dari sisi substansinya itu saja yang perlu kami dengar, nanti legal draftingnya kami yang akan menambahkan. Jadi tidak terlalu banyak perdebatan lagi.